Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai pengukuran dan kesalahan. Pengukuran dan kesalahan ini sering sekali kita temui di bidang ilmu dan teknologi. Jadi, dalam pengukuran itu selalu dihinggapi ketidakpastian. Adapun sebabnya antara lain adanya nilai skala terkecil ataupun NST yang ditimbulkan oleh keterbatasan alat ukur tersebut. Secara fisik, jarak antara dua goresan yang berdekatan dalam suatu alat ukur jarang kurang dari 1 mm. Hal ini disebabkan oleh mata manusia agak sukar melihat jarak yang kurang dari 1 mm. Kemudian adanya ketidakpastian bersistem diantaranya kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, gesekan pada bagian alat yang bergerak. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan mengenai pengukuran maupun kesalahan daripada pengukuran yang kita lakukan. Nah, untuk cara pengukurannya ada dua. Pengukuran pertama yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Tunggal adalah pengukuran yang dilakukan sebanyak 1 kali, sedangkan pengukuran berulang. Nah, di sini kita melakukan metode menggunakan pengukuran berulang. Dan yang dimaksud dengan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang kali yang nantinya akan diperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari suatu benda besaran yang kita ukur. Makin banyak nilai yang dihasilkan dalam pengukuran berulang, maka kita akan yakin benarnya nilai tersebut. Selanjutnya, tujuan dari percobaan ini adalah mengetahui cara penggunaan alat ukur. Kemudian, yang kedua, bisa menentukan kesalahan pada pengukuran beserta penjelasannya. Kemudian, kita dapat menggunakan metode kuadrat terkecil dalam pengolahan data. Adapun untuk alat ukurnya, di sini kita menggunakan penggaris besi. Ini penggaris besi. Terus kita akan menggunakan stopwatch, tapi nanti saya stopwatchnya akan menggunakan HP. Bahan yang kita gunakan itu korek api kayu, terus botol air mineral, paku, selotip, air secukupnya, dan gelas. Oke, untuk percobaan pertama, ini kita akan melakukan dimensi panjang. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Tujuannya agar dapat memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dan akan semakin yakin kita akan nilai yang kita ukur dari sampel korek api tersebut ini. Baiklah, kita akan mengukur. Di sini kita akan mengukur panjang. Nah, di sini panjang itu dari sini ke sini, panjangnya. Untuk lebar dari sini ke sini. Dan untuk tinggi dia dari sini ke sini. Jadi kita akan mengukur panjangnya dulu. Ini kita menggunakan penggaris besi ya, karena di sini ketelitiannya lebih akurat dibanding penggaris yang lain. Di sini kita akan mengukur panjangnya. Untuk mengukurnya, usahakan kita melihatnya dari tengah. Jadi posisikan mata kita itu ke tengah, maksudnya itu ke tengah objek. Jadi jangan kayak gini, jangan. Soalnya nanti pandangan kita agak berbeda dengan posisi seperti ini. Jadi kita ukur dari sini. Oke, saya dapatnya 4 sekian ya. 4 sekian. Untuk panjang. Kita ulang lagi, kita lakukan sebanyak 3 kali. Lalu kita ukur lebarnya. Oke, lebarnya kita lakukan lagi yang kedua.
Dan untuk tingginya kita akan ukur dari sini. Ya, dari sini ke sini tingginya ya. Nah, untuk korek api kayu di sini sudah selesai kita lakukan percobaan. Dia nanti kalau udah dapat datanya, panjang, lebar, dan tinggi, nanti di datanya itu akan dicari volumenya. Nah, volume dari korek api kayu itu menggunakan rumus balok, yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Silakan diubah dulu satuannya menjadi meter dari sentimeter ke meter. Jadi nanti hasilnya meter pangkat 3. Kemudian rho itu massa jenis. Untuk menghitung massa jenis itu butuh data massa dari korek api kayu. Untuk massa korek api kayu ini, jika masih penuh isinya, ini masih penuh isinya, soalnya saya baru beli kayu ini, itu 10 gram. Jadi nanti dihitung dengan massa 10 gram rho sama dengan M per V, atau massa dibagi volume. Setelah itu kalian bisa cari data X-nya dan ketelitian dari percobaan ini. Ini sudah selesai. Jadi nanti kita untuk percobaan kedua, kita akan menggunakan stopwatch sebagai alat ukurnya, dan bahannya adalah botol air mineral. Kemudian sampel yang kita ukur adalah air. Oke, di sini kita akan menghitung berapa lama air itu keluar dari botol yang telah kita lubangi. Untuk lubangnya kita buat dari jarak 5 cm dari bawah botol. Jadi kita akan tandain dulu. Sudah. Setelah kita tandain, kita akan lubangin tanda yang tadi yang kita buat itu dengan paku. Oke. Setelah kita lubangin, kita buat tanda lagi itu untuk kapasitas airnya. Kita gunakan 10 cm dari bawah, 10 cm. Jadi jarak dari lubang tersebut itu sekitar 5 cm lagi ke atas. Oke, sudah. Untuk lubang yang tadi lubang yang udah kita lubangin tadi, itu kita tutup dengan menggunakan selotip. Selanjutnya isi air kedalaman 10 cm yang telah kita tandain tadi.
Oke, ini udah. Selanjutnya kita siapkan stopwatch. Kita lepas selotipnya nanti bersamaan dengan kita menekan stopwatch ini. Nanti kita akan menghitung berapa lama laju air ini keluar sampai sampai batas yang udah kita lubangin tadi. Itu pokoknya sampai airnya nggak keluar lagi. Oke, kita mulai. Sini masih keluar dianya. Sebenarnya tidak lagi itu. Oke. Oke, di sini kita dapatkan 1,38. Baiklah, untuk sampai di sini saja untuk percobaan pengukuran dan ketidakpastian. Untuk untuk data dan tabelnya nanti saya akan masukkan di akhir video. Baiklah, saya Setiamina Octavia, NIM J1B1 B118020, kelas R2 tab angkatan 18, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.